Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita kali ini bisa bertemu kembali. Dan pada kali ini Ustadz akan bahas tentang kelanjutan dari kitab Sulamut Taufik. Sebelum Ustadz membahas kelanjutan kitab Sulam Taufik, kita baca Fatihah untuk Rasulullah dan yang mengarang kitab Sulam Taufik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu mu'allif hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa nafa'ana bihi wa bi'ilum bihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang kewajiban kita, kewajiban orang yang murtad, bagaimana dia cara kembali untuk masuk kepada agama Islam, ada caranya tersendiri. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban orang tua dan penguasa. Apa yang menjadi kewajiban orang tua dan penguasa bagi kita yang sudah umur dewasa. Kemarin kita juga sudah membahas tentang kewajiban bagi kita, anak-anak Islam yang sudah dewasa, apa kewajibannya, kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kewajiban orang tua dan pemerintah kepada kita sebagai anak Islam yang sudah dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajibu ala wulatil umur. Bab yang menjelaskan tentang yang wajib bagi orang tua dan penguasa. Yajibu ala wali sabiyyi wasabiyatil mumayyizain. Wajib atas anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mumayyiz keduanya. Mumayyiz itu anak yang sudah faham tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi Ustaz ulangi, mumayyiz itu anak yang sudah mengerti tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ayya'murahuma, itu memerintahkan kepada keduanya bisolati, memerintahkan apa? Sholat. Yaitu diperintah untuk melakukan sholat. Kalau sudah mereka mengerti tentang perbuatan baik dan perbuatan jelek. Wa yu'allimuhuma dan juga mengajarkan kepada keduanya ahkamaha, hukum-hukum tentang sholat. Ba'da sab'i sinan, kapan mereka diajarkan dan diperintah untuk melakukan sholat? Kalau sudah masuk umur 7 tahun. Jadi kalau sudah umur 7 tahun, kalau kita punya adik, ya umur 7 tahun, ayo adik kita diajak untuk melaksanakan sholat. Karena mereka, anak-anak yang sudah umur 7 tahun itu faham tentang ini perbuatan baik dan jelek. Wayat ribahuma ala tarkiha ba'da isyri sinin. Dan kalau umur 10 tahun, ya wajib bagi wali, ya, wajib bagi orang tua mukul apabila meninggalkan sholat setelah umur 10 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun, kalau meninggalkan sholat dihukum. Hukumannya apa? Ya kalau di sini dipukul hukumannya. Ya, walhasil harus ada hukuman, teman-teman, anak-anak. Ya, harus ada hukuman. Jangan sampai kemudian anak yang meninggalkan sholat ini dibiarkan begitu saja, tidak ada hukuman sama sekali dari orang tua. Jadi, jadi pesan juga kepada para bapak dan ibu wali santri yang anak-anaknya sudah umur 10 tahun, kalau meninggalkan sholat, monggo panjenengan semua bisa memberikan hukuman
sesuai dengan keadaan yang ada. Juga kasaumin ataqahu. Sebagaimana puasa bila mampu. Jadi anak yang umur 7 tahun juga diajari puasa kalau dia mampu. Anak yang umur 7 tahun, anak yang umur 10 tahun diajari berpuasa kalau dia mampu. Gitu ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu, kalau umur maaf bukan beda ya, hampir sama dengan sholat. Jadi kalau dia tidak berpuasa, ya dikasih hukuman juga. Wajibu alaihi aidan ta'limuhuma, dan juga wajib atas anak-anak itu, anak-anak kita, anak-anak Islam ini diajari keduanya ma yajibu alaihi ma yahrumu. Diajari apa? Diajari sesuatu yang wajib setelah dia balik. Jadi apa yang wajib setelah dia balik? Gitu. Ma yajibu ba'dal bulughi alaihima. Kewajiban apa yang harus dilakukan bagi anak-anak yang sudah umur balik. Kemarin Ustadz sudah sampaikan umur balik itu kalau perempuan itu ditandai dengan haid, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Perempuan itu haid paling cepat, ya. Ini penelitian Imam Syafi'i. Ternyata penelitian itu sekarang sudah terjadi di Indonesia. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i itu meneliti anak-anak gadis Arab itu paling cepat umur 9 tahun. Dan ternyata di Indonesia pun, di sekitar kita ini, banyak perempuan yang juga umur 9 tahun sudah haid. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Jadi kalau dia tidur, mimpi bertemu dengan perempuan sampai dia mimpi basah, maka dia sudah dianggap balik. Gitu ya. Nah, kalau sudah balik, maka orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, kan gitu. Ya, ini jadi kalian anak-anak SD Tigilmani, karena kalian ini sudah di atas umur 7 tahun, ya Ustadz yakin kalian sudah paham tentang perbuatan baik dan buruk. Maka ketika kalian sudah paham tentang perbuatan baik dan buruk, maka ada kewajiban bagi kalian untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah sudah berikan kepada kita. Apa kewajibannya? Sholat yang waktu. Kalau sudah masuk puasa Ramadan, kita berpuasa Ramadan. Begitu ya. Selanjutnya, wajib ala walatil amri, dan wajib bagi penguasa, ya, wajib bagi penguasa. Kalau tadi kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang hal-hal yang wajib, memberikan contoh, mengajak kepada anak-anaknya untuk melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah, diantaranya sholat. Sekarang kewajiban pemerintah, kewajiban penguasa. Apa kewajiban penguasa? Ya, ayil khalifah wa man yunubu anhu. Jadi penguasa itu ya pemimpin, khalifah, dan yang orang yang di bawahnya, artinya pejabat-pejabatnya. Qatlu tarikis shalah, membunuh orang yang meninggalkan sholat. Kejam banget nih Ustaz. Orang yang sholat dibunuh ya, orang yang meninggalkan sholat dibunuh ya. Gitu ya, kejam banget nih. Begini anak-anak, nanti di belakangnya, kapan orang yang meninggalkan sholat sampai dihukum dibunuh. Jadi ini sudah terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar, sudah terjadi di zaman Sayyidina Umar, sudah terjadi. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang yang tidak membayar zakat meninggalkan dengan sengaja, sampai mengatakan bahwa zakat itu nggak wajib, maka oleh Sayyidina Abu Bakar kemudian diperangi. Nah, mu'alif yang menulis kitab ini, Sulam Taufik ini, kemudian mengambil mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Boleh dibunuh, penguasa boleh memberikan hukuman ini, ya, kalau si orang yang meninggalkan sholat itu mengatakan malas, gitu ya. Malas setelah dia diingatkan, illam yatub. Ya, kaslan ba'da indari bisyuruti. Jadi diingatkan, jadi orang yang meninggalkan sholat itu dia meninggalkan karena malas, kemudian diingatkan kok masih dia nggak mau, ya.
diberi persyaratan-persyaratan juga dia nggak mau eh, tidak mau melakukan sholat, maka dan saat lagi ilam yatub dia nggak mau bertobat, ya wa hukmuhu muslimun, padahal dia seorang muslim, maka hukumannya adalah dibunuh. Tapi ada persyaratan ini, persyaratannya ketat. Jadi kita nggak boleh kemudian ada tetangga kita nggak sholat, kemudian kita bilang, oh kamu wajib dibunuh ini. Nah, bukan begitu caranya. Ya, ada syarat-syarat. Syaratnya ini harus detail. Nggak sholatnya kenapa? Ya, sudah ada yang ngasih tahu apa belum? Sudah ada yang mengasih peringatan apa belum? Kalau persyaratan-persyaratan itu sudah dipenuhi, maka hukuman itu boleh dilakukan. Itu pun kalau pemerintahnya melakukan itu, ada aturan itu. Kalau nggak ada ya nggak usah, gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Jadi itu hukuman bagi orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah berikan. Selanjutnya anak-anak, wajib ala kulli muslimin amru ahlihi. Wajib bagi seluruh orang Islam untuk memerintahkan keluarganya. Jadi orang tua kita, ayah kita, ya ayah kalian itu harus menyuruh kepada keluarga. Keluarga itu ada istri, ibu, ya, ada anak, ya, itu keluarga. Harus suami itu memerintahkan kepada keluarganya. Apa yang diperintahkan? Perintah sholat, perintah kewajiban sholat. Ini ay zaujatihi wa ahli baitihi wa maharimihi biha. Ay as-shalah, yang diperintahkan apa? Sholat ini. Wa qahruhum. Bahkan dalam kitab ini disebutkan, jadi mu'alif yang mengarang kitab ini mengatakan begini, wa qahruhum. Kalau salah satu keluarganya kemudian tidak mau melakukan sholat, maka harus dipaksa. Istri nggak sholat dipaksa, anak nggak sholat dipaksa, gitu ya. Ini kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Suami nggak sholat, ya, orang tua laki-laki kita, bapak kita nggak sholat, juga diingatkan. Bagi anak-anak yang mengingatkannya yang baik, jangan bentak-bentak, nggak boleh. Bagaimanapun kalau toh ada orang tua yang tidak melakukan sholat, anaknya sholat, orang tuanya belum sholat, maka sebagai anak nggak boleh bentak-bentak, ngomongnya yang baik, ngomongnya yang halus, gitu ya, nggak boleh bentak-bentak. Nah, tapi insya Allah semuanya sholat, ya, gitu. Wa ta'limuhum arkanaha, dan seorang ayah atau orang tua itu mengajarkan kepada anaknya tentang rukun sholat. Jangan sampai kita ini nggak paham tentang rukun sholat. Ini kewajiban siapa? Kewajiban orang tua, gitu ya. Wa syurutuha, dan juga syarat-syaratnya sholat. Wa mubtilatiha, dan yang membatalkan sholat. Ini sebenarnya kewajiban orang tua mengajarkan itu. Ya. Kewajiban orang tua mengajarkan itu kepada anak, kepada istri dan anak-anaknya. Wa kadzalika kullu man qadra alaihi min ghairihim. Begitu juga setiap orang yang mampu dari yang lainnya. Jadi kalau yang lain ini mampu memberikan maksudnya mengajarkan kepada yang lain, ya nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ini kewajiban orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya tentang sholat. Bahkan dalam kitab ini mu'alif yang mengarang kitab ini mengatakan malah harus memaksa anak-anaknya atau istrinya yang tidak melakukan sholat. Selanjutnya anak-anak, faslun fi furudil wudu. Faslun fi furudil wudu'i. Jadi bab yang menjelaskan tentang wudu. Bab yang menjelaskan tentang wudu. Oke. Jadi bab sholat, bab penjelasan tentang kewajiban kewajiban terhadap anak-anak Islam ini sudah kita bahas. Sekarang bab fikihnya sekarang, ya, tentang wudu. Apa fardunya wudu? Fardu itu rukun-rukun wudu. Wa min syurutil wudu, salah satu syarat sholat adalah berwudu.
Jadi kalau kita ini nggak berwudu, mau melakukan sholat, nggak sah sholat kita. Ya, sholat kita nggak sah. Wa furduhu sittatun. Dan fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu, yang pertama niat. Niyatut taharati lis-sholati bil qalbi. Niat bersuci untuk melakukan sholat dengan hati niatnya. Ya. Niatnya dengan hati. Pertama bersuci untuk sholat dalam hati. Ya. Dalam hati. Nah, kalau kalian sudah terbiasa diajarkan di sekolah dengan mengucapkan, itu metode, cara supaya kita ini terbiasa dengan niat, supaya kita terbiasa kalau melakukan wudhu itu harus niat. Ya. Caranya seperti apa niatnya? Dibaca dalam hati, diucapkan itu boleh. Cuman diucapkan sebelum kita melakukan berwudhu. Nanti contoh, nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Baru kemudian ketika kita mengusap membasuh muka, itu membasuh muka bersamaan dengan niat. Membasuh muka bersamaan dengan niat. Au ghairuha minan niyatil mujzi'ah. Ya. Atau niat lain yang sah inda ghusl wajhi ketika membasuh muka. Jadi niat itu bersamaan dengan membasuh muka. Kalau sebelum membasuh muka kalian sudah nawaitul wudu'a, enggak apa-apa karena belum membasuh muka. Tapi kalau sudah membasuh muka, maka dengan membasuh muka itu bersamaan dengan niat. Atsani ghusl wajhi jami'ihi. Yang kedua membasuh muka semuanya. Nah, bagaimana cara membasuh muka? Min mana biti ra'sihi ila dzaqani. Nah, ini disebutkan, dijelaskan membasuh muka itu ya mulai tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dagu. Jadi tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dagu. Jadi kalau ukuran atas, jadi ini anak-anak. Nah, kalau ukuran atas mulai sini tempat tumbuhnya rambut ini sampai dagu. Nah, kalau ukuran samping kanan samping kiri ini mulai dari telinga ini ya, telinga ini sampai sini. Jadi kalau kita berwudu kok cuman sininya aja yang basah, sini kering, tempat tumbuh rambutnya kering, kemudian kita berwudu juga sininya basah, sininya kering, maka wudu kita belum sah. Karena apa? Kita nggak termasuk membasuh muka secara keseluruhan, tapi hanya sebagian. Kalau sebagian, maka wudu kita belum sah. Gitu ya. Wudu kita belum sah. Selanjutnya nih. Wa minal udhuni ilal udhuni. Nah, ini. Kalau samping kanan samping kiri, mulai telinga yang kanan sampai telinga yang kiri. Sya'ron wa basyaron. Sya'ron wa basyaron. Jadi rambut dan kulit kecuali bagian dalam jenggot ya. Illa batin lihyati rajuli wa 'aridaihi idza kathufa. Idza kathufa. Jadi telinga kanan sampai telinga kiri ya. Ini batasannya kanan kirinya. Sya'ron wa basyaron. Jadi kalau memang di wajah kita ini ada brewoknya, ya tetap dibasuh. Harus sampai kulit ya, sampai kulit pipi kita. Kalau memang pipi kita ini ada bulu-bulunya, ada brewoknya ya. Nah. Wa 'aridaihi ila idza kathufa. Jadi jenggot, khusus jenggot. Jadi jenggot ya, jambang laki-laki, kecuali bagian dalam jenggot jambang laki-laki apabila tebal. Jadi kalau ini, bentar. Nah, begini anak. Kalau di sini ini ada rambut, ya, ada rambutnya, yaitu ada banyak rambutnya, maka tetap ini harus kena airnya sampai masuk ke dalam kulit kita ini. Harus kena kulit kita.
Kalau jenggot beda lagi. Kalau jenggotnya tebel, nah, kalau jenggotnya tipis begini, ya harus airnya harus nyampe ke kulit. Tapi kalau tebel jenggotnya, ya nggak harus nyampe ke kulit. Cukup dipegang jenggotnya gini aja. Ya, kalau memang jenggotnya tebal. Jadi seperti itu. Asal itu rukun wudhu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan beserta siku wa ma'alaihima, dan bagian dalamnya. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Anak-anak perhatikan nih, membasuh kedua tangan itu jangan kanan kiri, harus selesaikan kanan dulu, selesai baru kiri. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Nggak boleh kanan kiri, nggak boleh. Ya, batal Ustaz? Enggak, batalnya enggak. Cuman nggak ngikuti sunnah. Jadi kanan dulu 3 kali selesai, baru kiri 3 kali. Dan ingat, membasuh kedua tangan itu mulai dari ujung jari sampai siku. Jadi mulai ujung jari sini, ujung jari seret sampai siku. Ya. 1, 2, 3. Ini sampai siku. Baru selesai 3 kali, pindah ke kiri. Ya. Jadi seperti itu. Ustaz, boleh nggak lebih sampai sini, sampai apa namanya, hampir pundak sini, boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau kurang dari siku, maka batal sholat kita, wudhu kita. Karena hanya bagian bawah yang basah, bagian atasnya sampai sikunya kering, dan itu tidak sah wudhunya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, mashur ra'si au ba'dihi. Yang keempat, membasuh sebagian kepala, ya, membasuh kepala atau sebagiannya. Jadi di sini disebutkan oleh mu'alif yang mengarang kitab ini, membasuh kepala berarti semuanya, ya, au ba'dihi, atau sebagian kepalanya. Jadi begini, anak-anak, perhatikan nih. Kalau semuanya, ini kan kita copot kopiahnya. Kalau semuanya ya begini, seret ke depan, dari depan ke belakang, gitu ya. Tapi kalau sebagian, kita sebagian, boleh sebagian, semuanya boleh, ya. Dari depan ke belakang, tarik lagi dari belakang ke depan, selesai sudah. Tapi kalau sebagian, cukup ambil air, ya, kita basahi kepala kita, rambut kita, seret, selesai sudah. Dan itu sekali. Ya. Saat kalau 3 kali boleh apa enggak? Boleh. Tapi sekali sudah cukup. Selanjutnya, walau sya'ratan fi haddihi. Nah ini, meskipun yang dibasuh itu, basuh rambut kepala kita ini yang dibasuh cuman satu rambut, boleh, nggak apa-apa. Ya. Meskipun satu helai rambut diperbolehkan. Al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Berarti dimulai dari ujung jari kaki sampai mata kaki. Bisa ulangi, dimulai dari ujung jari kaki sampai mata kaki. Nah itu kanan dulu juga. Kanan 3 kali selesai, baru kiri 3 kali. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Au masul khuffi, atau membasuh khuf. Membasuh khuf. Jadi khuf ini sejenis sepatu tapi lentur. Biasanya digunakan oleh penduduk yang cuacanya sangat dingin. Jadi daerah yang cuacanya dingin. Jadi biasanya khuf itu dipakai. Jadi pemakaian khuf itu begini, anak-anak. Berwudu dulu, baru pakai khuf.
Nah, setelah itu kalau sudah pakai khuf, maka yang batasnya 3 hari. Ya, batasnya khuf ini 3 hari. Jadi pakai sepatu itu boleh berwudu pakai sepatu dan tidak usah dilepas sepatunya, cukup khufnya yang diusap. Jadi kaki kita nggak usah sepatunya nggak usah dilepas, cukup sepatunya diusap. Ya, itu batasnya cuma 3 hari. Idza kamalat syurutuhu. Kalau sudah sesuai dengan syaratnya. Nah, di sini nggak ada pembahasan detail tentang syaratnya, cuman bahas sekilas saja, begitu ya. As-sadisu at-tartibu hakadha. Yang keenam itu tertib. Tertib ini berurutan. Berurutan itu mulai 1 sampai berapa? 6. Ya, mulai 1 sampai 6. Nggak boleh setelah membasuh muka langsung basuh kaki, nggak boleh. Namanya nggak tertib. Kalau tertib itu urut. 1, rukun per 1, rukun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nggak boleh dari 2 langsung balik ke 1. Atau dari 5 balik ke 3, nggak boleh. Nah, itu urut seperti itu. Nah, cukup anak-anak pembahasan pada kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat dan Ustadz mohon kalian bisa mempraktekkan cara wudhu yang baik. Ya, kalau wudhunya baik, insya Allah sholatnya juga baik. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.